jiwa rata dalam alam ilahi. Oke, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nama bangdu, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, ini di lab session atau di sesi ke-7 di mata kuliah K3 dan hukum ketenagakerjaan. Sebetulnya saya ingin berdiskusi lebih lanjut di sini itu tentang buku pedoman K3 ya. Nah, cuman kalau hanya sedikit yang masuk, nggak marem rasanya, cuma segini ya. Walaupun di sesi 6 kita sudah membahas secara garis besar tentang buku pedoman K3 ya. Nah, tadinya saya ingin berdiskusi berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh teman-teman sekalian tentang K3 itu seperti apa ya. Karena tentunya harapan saya di dalam mata kuliah K3 ini semua mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah K3 kita semua harus mampu menjadi ahli K3 ya. Nah, seorang ahli K3 itu definisinya, parameternya jelas ya. Kemudian setiap proyek juga memerlukan ahli K3 juga berdasarkan peraturan juga sudah jelas. Untuk proyek yang memperkerjakan lebih dari 100 orang perlu ahli K3 apa saja, atau lama pekerjaan itu lebih dari 6 bulan berarti perlu ahli K3 apa saja gitu ya. Nah, diantaranya parameter atau kriteria ahli K3 itu seperti di sesi sebelumnya kita sudah jelaskan. Kriteria ahli K3 itu pertama jelas harus terlisensi, berarti kita harus punya SKA K3. Yang kedua ya, kriterianya itu mampu mengidentifikasi potensi bahaya. Kemudian selanjutnya mampu mengarahkan, kemudian melatih tentang K3. Kemudian yang keempat, kriteria ahli K3 itu kita sebagai ahli K3 harus mampu menyetop apabila suatu pekerjaan itu dianggap berpotensi berulang besar terjadi bahaya, maka seorang ahli K3 harus mampu mempunyai kekuatan untuk menyetop pekerjaan ini. Ini kalau dilanjutkan berbahaya. Nah, kriteria itulah yang sangat mendasar dinyatakan sebagai ahli K3. Yang pertama lisensi ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi potensi bahaya K3 di sesi sebelumnya kita sudah bahas. Berarti apa yang harus kita lakukan? Apa pola pikir kita untuk kita bisa mengetahui atau untuk bisa mengidentifikasi potensi bahaya? Langkahnya berarti pertama kita harus tahu pekerjaan itu pekerjaan apa, kemudian terdiri dari item pekerjaan apa saja yang akan dilakukan dari setiap item pekerjaan itu. Baru kemudian kita prediksikan, logikakan, kita prediksikan bisa mereferensi ke proyek sebelumnya. Nah, berarti kalau pekerjaan ini memungkinkan akan terjadi hal ini gitu. Nah, maka dari itu perlu dilakukan. Berarti untuk menghindari terjadinya hal tersebut atau hal tersebut itu yang merupakan bagian dari bahaya. Nah, bahaya banyak gitu ya. Potensi bahaya itu terdiri dari banyak. Kadang-kadang dari hal yang sepele juga itu bisa menjadi potensi bahaya.
Nah, dari situlah apabila kita sudah mampu mengidentifikasi potensi bahaya, baru selanjutnya kita perlu merumuskan langkah pencegahan agar tidak terjadi atau agar tidak terjadi insiden. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sampaikan, contoh hal kecil, pekerjaan pemasangan keramik, gitu ya. Pekerjaan pemasangan keramik, diantaranya item pekerjaannya adalah ada adukan keramik, ya, kemudian juga ada pemasangan keramik. Diantaranya pekerjaannya ada memotong keramik, ada menggunakan bahan dan lain sebagainya. Contoh kaitan dengan alat yang digunakan pada pasang keramik, misalkan mesin potong keramik, gitu ya. Adakah potensi bahaya di sana? Oh, ada. Potensi bahaya yang umum debu akibat mesin memotong keramik. Potensi bahaya yang lainnya yang semakin besar, potensinya apa? Mungkin nggak alatnya atau pisau keramiknya pecah? Apabila pisau keramik pecah itu, kemungkinan akan melempar kemana pecahan pisau keramik itu? Artinya di sana ada standar alat yang boleh digunakan. Memotong keramik, misalkan kita bisa mengidentifikasi ini pekerjaan pemasangan keramik ini potensi bahayanya pada saat motong keramik akan terjadi debu yang mencemari lingkungan, yang bisa mengganggu pernapasan. Berarti ketika pekerja memotong keramik, APD yang harus digunakannya apa? Atau untuk meminimalisir adanya debu itu harus apa? Misalkan contoh, untuk meminimalisir adanya debu, pada saat motong keramik harus selalu disiram menggunakan air, pakai selang kecil, air ngalir gitu, jadi tidak terjadi debu. Dari sisi alat, tadi kita potensinya misalkan mungkin saja ini bisa terjadi pecah nih pisau pemotong keramiknya. Oleh karena itu mesin pemotong keramik harus ada pelindung yang berfungsi untuk apa? Berfungsi agar apabila pisau keramik pecah, pecahan dari pisau keramik itu tidak mengenai badan si pekerja yang sedang motong keramik itu. Nah, pernah lihat mesin potong keramik? Pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Oke. Ada pelindungnya biasanya kan? Ini pisau keramik, di sini ada pelindung ini ya. Perhatikan nggak? Ya, Pak, memperhatikan. Nah, iya, nanti kalau kita sebagai ahli K3 itu segala hal perlu kita perhatikan itu. Nah, ada kalanya pada saat pekerja melakukan pemotongan keramik, pelindung dari pisau keramiknya itu dibuka. Dibuka, dan ketika itu dibuka, apabila terjadi pisau keramik itu pecah, itu bisa mengenai si pekerja itu sendiri. Biasanya pekerja itu beralasan kalau nggak dibuka pelindungnya, ini garis potongnya di mana itu nggak terlihat. Umumnya begitu. Ketika kita tegur tukangnya itu harus dipasang pelindungnya, alasannya garis potongnya harus di mana itu tidak terlihat, sehingga kadang-kadang dibuka. Nah, pengalaman saya pernah terjadi dulu tahun berapa, lupa saya tahunnya. Yang jelas sudah lama di Jakarta dulu tuh di Sunter. Saya potong keramik ya pakai pelindung, pisaunya pecah, nggak pakai pelindung pisau keramik, pecahan dari pisau keramik itu membentuk ke jidatnya. Ya udah pasti kalah jidatnya, lebih kuat pisau keramiknya ya. Itu bisa dibayangkan. Nah, itu contoh kecil. Contoh kecil lagi yang lainnya dalam pekerjaan interior saja, pekerjaan furniture misalnya. Saya juga pernah mengalami itu hal-hal kecil yang di luar dugaan, ternyata itu berpotensi bahaya. Contohnya apa?
pada saat mengerjakan furniture, ya, baik lemari, meja atau apapun, ya, nah pada umumnya menggunakan lem gitu. Saat itu saya mengerjakan proyek itu di Tanah Abang, Millennium tahun 98. Udah lahir belum tahun 98? Belum, Pak, belum. Belum ya. 98 itu di Hotel Millennium Tanah Abang di Jakarta itu. Pekerjaan saya itu pekerjaan interior. Saya sebagai subkontraktor, saya mengerjakan partisi, plafon, dan furniture. Nah, di beberapa tim mengerjakan furniture ini pada umumnya setelah dipotong-potong direkatkan menggunakan lem. Nah, biasanya untuk memudahkan lem itu biasanya dari kan kalau kita memproduksi banyak itu beli lem itu dalam bentuk apa file ya, satu file besar kayak kaleng cat yang besar itu kayak gitu, atau yang seperti jeligen, tahu jeligen ya? Jeligen tahu ya? Tahu jeligen ya? Nah, dalam kemasan 5 kilo atau yang lebih besar gitu ya. Nah, untuk memudahkan menaburkan lem itu ke triplek atau yang lainnya, nah, biasanya dimasukin ke botol aqua, ditutup lagi, kemudian tutupnya dilobangin pakai paku. Tinggal pencet aquanya seret, mudah tuh. Tinggal diolesin pakai scrub ya, diratakan. Itu hal kecil, contoh hal kecil yang tidak terduga karena banyak pekerja gitu ya. Nah, biasanya pekerja di proyek itu haus, itu ditaruh di botol aqua, nggak kontrol mungkin saking hausnya itu lem diminum. Bisa dibayangkan itu lem diminum itu paru-paru lengket itu jadi satu. Masih beruntung di kota besar dekat rumah sakit gitu. Langsung dibawa ke rumah sakit, langsung diantisipasi. Coba bayangkan itu jika suatu proyek tidak ada di sana tidak ada klinik gitu, mau gimana nasibnya? Itu contoh hal kecil, logikanya kayaknya nggak mungkin, ternyata terjadi gitu. Contoh pengalaman saya tahun 98 itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup orangnya itu. Masih hidup. Dulu pekerja saya itu orang Palembang gitu. Itu maksud saya dari contoh-contoh hal kecil itu, kita sebagai engineer ahli K3, kita untuk pertama-tama ya, untuk kita bisa mengidentifikasi potensi bahaya itu pertama-tama berarti kita harus tahu pekerjaannya apa. Suatu pekerjaan itu dilakukan dengan bagaimana saja, yang kemudian kalau melakukan hal itu, menggunakan alat itu, menggunakan bahan itu, berarti kemungkinan akan terjadinya kecelakaan itu di apanya nih. Nah, setelah kita identifikasi kemungkinan terjadi kecelakaan di dalam hal apa, baru kita rumuskan antisipasinya supaya itu tidak terjadi. Berarti langkah antisipasinya seperti apa? Satu contoh lagi, kecelakaan kerja tahun 96, sudah lahir, belum lahir ya, 98 aja belum, tapi 96 gitu ya. Tahun 96 saya lulus SLTA kerja di proyek di Sunter, gedung SMR. Kalau ke Ancol lewat itu pasti kelewatan itu. Itu sepele juga itu terjadinya kecelakaan, tapi itu kecelakaan fatal itu sampai meninggal. Jam istirahat
orang umumnya beristirahat, ada yang tiduran dan lain sebagainya, para pekerja. Saat itu ada pekerja AC yang sedang pasang ducting AC. Tahu ducting AC? Ducting AC tahu? Halo? Enggak, Pak. Nggak tahu ya. Ducting AC itu kalau di gedung-gedung tinggi atau di mall biasanya kan AC-nya AC sentral ya. Sentral. Biasanya ada apa kayak kisi-kisi di plafon itu, kemudian itu mengembus udara AC itu dari situ. Nah, itu transfer setiap itu kan pakai ducting itu. Ducting itu pakai bisa plat aluminium atau singalum gitu ya, dibungkus dibuat plat gede gitu ya. Yang induk biasanya gede, lebarnya sekitar 120 cm, tebal ininya sekitar 40 cm gitu ya. Jadi kayak gorong-gorong, dalamnya gede, orang kadang bisa masuk. Nah, mungkin suka lihat di film-film itu yang exhaust itu lubangnya gede, kemudian ada baling-baling keluar, kemudian orang bisa keluar dari situ. Pernah lihat di film-film? Pernah? Nah, pernah ya. Nah, kurang lebih Yang di atas itu kan yang kayak lorong gitu. ya, yang kayak lorong itu. Sama ducting AC juga sama seperti itu. Untuk gedung-gedung yang besar, ductingnya juga besar. Nah, ketika istirahat, dia tiduran di atas ducting. Mungkin lelap tidur atau bagaimana, saya nggak tahu. Akhirnya terjatuh. Dan terjatuhnya begini nih, kepala di bawah. Gitu. Pasti remuk, pecah itu kepalanya. Nah, itu suatu contoh. Itu pas di depan saya sekali itu. Saya lagi duduk makan, tiba-tiba ada yang jatuh di depan saya gitu. Nah, itu contoh hal kecil. Ternyata waktu istirahat, kondisi istirahat itu juga ternyata harus diatur. Makanya ada yang istirahat di atas ducting, mungkin tertidur atau gimana dan jatuh dan akhirnya meninggal. Nah, maksud saya sebagai engineer di sini ahli ketiga, segala apapun kita perlu mengidentifikasi potensi yang akan terjadi, potensi yang terjadi. Artinya, apa tadi? Istirahat aja kita ahli ketiga harus membuat ketentuan. Istirahat harus bagaimana, harus bagaimana, harus bagaimana. Nah, itu satu contoh gitu ya. Nah, semua itulah yang harus dikemas dalam suatu buku pedoman K3. Ini yang pada umumnya perusahaan-perusahaan itu tidak punya buku pedoman K3. Jadi potensi bahayanya apa, maka ketentuan-ketentuannya kita harus dibuat dalam buku pedoman. Kerjaan apa, harus bagaimana, harus bagaimana. Istirahat pun, kondisi istirahat pun harus ditentukan. SOP-nya harus ditentukan itu, harus bagaimana, harus bagaimana. Atau gambarannya adalah tadi, bukan sedang kerja, sedang istirahat saja, ternyata terjadi kecelakaan. Artinya di sana mungkin saja pedomannya tidak ada, atau mungkin saja pedomannya ada tapi pengawasannya tidak ada. Nah, ini dua hal ya. Mungkin saja pedomannya sudah ada dan pengawasan tidak ada, atau sebaliknya, pengawasnya ada nih sebagai ahli K3, tapi pedomannya nggak ada. Kan nggak jelas juga apa yang harus diawasinya. Ketentuannya apa yang tidak boleh, apa yang boleh, nggak jelas. Mana bisa melarang, dasarnya apa gitu. Nah, maka dari itu menjadi penting ada buku pedoman K3. Siapa yang mampu menghasilkan buku pedoman K3? Ya, para ahli K3. Maka target saya sebetulnya di dalam mata kuliah ini, paling tidak kita harus mampu menyusun buku pedoman K3.
Berarti isi dalam buku K3 itu harus apa? Kemudian peraturan perundangan yang mengatur tentang K3 itu terdiri dari peraturan apa saja. Nanti di sesi selanjutnya saya akan sampaikan tentang peraturan dan perundang-undangan yang membahas tentang K3 dari segala aspek. Ada ketentuan peraturannya. Nah, yang belum ada itu sampai dengan saat ini adalah pengawasan yang ketat. Baru tahun 2019 ini mulai diperketat tentang K3. Sehingga sejak tahun 2019 setiap kontraktor yang mengikuti tender wajib mempunyai ahli K3. Apabila tidak ada, berarti udah pasti akan kalah. Bukan berarti nggak bisa ikut tender, bisa saja ikut tender, tapi bisa dipastikan itu akan kalah. Berarti benar-benar harus diperhitungkan ya Pak, masalah K3 itu. Betul. Karena kecelakaan kerja tertinggi di dunia itu dari proyek konstruksi sebetulnya. Yang menyumbang terbesar terjadinya kecelakaan di dunia ini adalah kecelakaan kerja konstruksi. Bukan tidak pernah terjadi di industri, misalkan di pabrik-pabrik kecelakaan ada, tapi yang terbesar itu terjadi kecelakaan itu adalah konstruksi. Di luar negeri pada umumnya faktor terjadinya kecelakaan konstruksi itu lebih besar penyebabnya adalah dari salah metode kerja. Pekerjaannya apa, menggunakan alatnya apa, nah itu kadang tidak tepat. Di luar negeri seperti itu. Tapi di Indonesia sangat berbeda. Faktor jadinya banyak kecelakaan kerja di Indonesia itu akibat kelalaian. Parameter dari kelalaian itu banyak. Bisa lalai si pekerjanya itu sendiri, bisa lalai karena tidak ada ahli K3, bisa lalai karena tidak ada yang mengawasi K3-nya. Banyak sekali lalainya. Disiplin kita ini masih sangat lemah, gitu ya. Disiplin orang-orang kita ini masih sangat lemah. Kepedulian kita terhadap diri kita dan orang lain ini kita ini masih sangat lemah. Di berbagai aspek, mau di jalan raya kita sebagai pengendara juga kepedulian kita ini masih sangat lemah. Contoh, jalan kita sering lihat lah ya, jalan kondisi macet, masuk jalur kanan, itu artinya tidak peduli. Karena sebetulnya bagian kanan itu untuk jalur dari arah lawan arah. Gitu. Apa akhirnya yang terjadi? Ini mengambil kanan, dari sana nggak bisa jalan, macetnya semakin parah. Contoh lain lagi, kita kurang peduli terhadap orang lain. Misalkan kita mau naik lift saja, ya, mau naik lift. Kalau kita peduli, ya, maka setelah keluar lift segera kita menghindar keluar karena ada orang lain yang mau masuk lift. Gitu. Bukan berdiri santai di pintu lift gitu, atau dekat pintu masuk lift. Coba perhatikan oleh kalian ketika mau masuk lift. Sudah keluar dari lift, bukan buru-buru orang lain akan masuk, santai di situ, padahal orang lain akan segera masuk. Itu contoh hal kecil. Nah, di proyek-proyek konstruksi pun ya sama. Misalkan ketentuannya pekerja harus menggunakan APD, harus menggunakan helm pelindung kepala,
kemudian misalkan harus menggunakan safety belt, dan lain sebagainya. Nah, di kita kepeduliannya masih kurang juga. Helm disediakan nggak dipakai, dan lain sebagainya. Pernah kalian mendengar cerita tentang kapal Titanic? Atau mungkin pernah nonton filmnya? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah nonton film Titanic ya? Belum. Itu kapal Titanic itu adalah kapal termewah di dunia, didesain paling baik, yang kemudian dianggap anti. Tapi faktanya apa? Terjadi kecelakaan, nabrak gunung es, kemudian kapalnya patah dan tenggelam. Itu faktor apa sebetulnya? Bukan kapalnya nggak kuat, tapi di sana ada kelalaian. Pilotnya kelelahan, istirahat, digantikan oleh kopilotnya. Nah, kemudian terjadilah tiba-tiba terlihat di depannya ada gunung es. Itu merupakan faktor dari kelalaian. Nah, di kita di Indonesia yang menyumbang terbesar itu dari faktor kelalaian. Baik kelalaian dari individu si pekerja itu sendiri atau kelalaian-kelalaian yang lainnya. Nah, maka mulai dari tahun 2019 itu mulai diperketat nih, walaupun belum penuhnya diperketat tentang K3. Tapi paling tidak sekarang syarat untuk bisa menang tender itu diantaranya wajib ada ahli K3. Wajib mempunyai ahli K3 suatu perusahaan itu. Nah, yang sebetulnya tadi kita sampaikan di awal, kriteria dari ahli K3 itu harus apa gitu. Nah, saat ini yang mempunyai ahli K3 pun belum tentu mempunyai potensi-potensi itu. Belum tentu. Maka sekarang setiap perusahaan banyak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan K3 untuk menambah wawasan keilmuan tentang K3. Karena memang sebetulnya selain kita secara teori paham bagaimana mengidentifikasi potensi bahaya, bagaimana cara merumuskan pencegahan potensi bahaya, tentu di sana juga membutuhkan pengalaman. Misalkan pekerjaannya bangunan gedung, pekerjaannya terdiri dari apa saja. Jika yang belum pengalaman kan masih bingung juga. Sebetulnya pekerjaan ini yang dilakukannya ngapain aja. Biasanya para pekerja itu seperti apa melaksanakan itu. Nah, tanpa pengalaman tentu itu menyulitkan untuk kita. Potensi bahayanya ada yang apa. Untuk hal-hal kecilnya tidak terdeteksi. Mungkin akan mampu mendeteksi potensi-potensi bahaya yang besar. Misalkan kerja di ketinggian, dan lain sebagainya. Untuk hal-hal kecil tadi, motong keramik yang saya sampaikan. Menyimpan lem seperti yang saya contohkan. Kadang-kadang hal kecil seperti itu kan luput. Apabila jadi itu baru kita ternyata itu di situ juga ada potensi bahaya. Nah, itu ya hal-hal penting yang perlu dipahami. Contoh lagi yang lain apa? Misalkan pekerjaan bangunan nih. Akses masuk kendaraan ke area proyek itu harus kita atur kan? Enggak apa dampaknya? Bisa berdampak kemacetan atau bisa berdampak terjadi tabrakan atau apapun. Berarti di sana langkah pencegahannya harus bagaimana? Harus ada rambu-rambu apa? Ketentuannya bagaimana? Kecepatan maksimalnya di situ harus bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Yang kemudian juga penyimpanan material.
numpuk bata, berarti paling tinggi itu numpuknya harus berapa? Kalau lebih dari sekian, ini kemungkinan bisa ambruk nih tumpukan bata. Atau hebel misalkan, ataupun semen, ataupun yang lainnya. Nah, ketika terjadi ambruk, ya banyak hal kerugiannya. Mungkin saja juga ada manusia yang tertimpa gitu. Ataupun jika tidak ada yang tertimpa juga mungkin saja sudah tentu, walaupun tidak ada manusia yang tertimpa, itu merugikan bagi si kontraktor itu sendiri. Barang-barangnya rusak, misalkan. Karena filosofi ketiga itu tidak hanya menyamarkan manusia dan lingkungan sekitarnya, tetapi juga harus menjamin suatu produksi itu harus sesuai dengan rencana dan harus berfungsi sesuai dengan rencana. Artinya, ya jangan rugi. Gitu. Contoh misalkan pasang bata. Nah, ini kemungkinan yang bisa jadi kerugian itu apa? Misalkan pasangan bata kemungkinan miring pasangannya, atau pasangan bata kemungkinan ambruk. Nah, berarti harus membuat ketentuan. Pasang bata paling tinggi 1 meter, kemudian harus dikasih perkuatan dengan tor kompraktis, misalkan. Diamkan sampai kering baru bisa dilanjutkan. Karena jika terus, kalaupun tidak ambruk, bisa jadi miring pasangan batanya. Atau mungkin saja ambruk. Gitu. Nah, itu contoh-contoh hal kecil. Ini yang maksud saya, kita sebagai engineer, dalam hal ini kita akan menjadi seorang ahli ketiga, kita harus mampu mengidentifikasi hal itu. Pertama, kita harus tahu item pekerjaannya itu apa saja. Kemudian dari setiap item pekerjaan itu apa, kemungkinan terjadinya kecelakaan itu apa saja. Kemudian lakukan perumusannya. Berarti untuk pekerjaan ini, kerjanya harus bagaimana, kemudian apabila membutuhkan perlu menggunakan APD, berarti APD yang harus digunakannya apa? Gitu. Kemudian cara kerjanya harus bagaimana, sampai dengan istirahat pun nanti harus seperti apa. Nah, itu ya teman-teman, coba saya contohkan, share contoh pedoman K3 ya, contoh buku pedoman K3. Coba saya share dulu, saya buka dulu filenya. Nah, ini contoh buku pedoman K3. Share screen saya terlihat ya? Lihat ya? Nah, ini sebagai referensi ya, sebagai referensi bagaimana cara kita menyusun buku pedoman K3. Ini kebetulan di sini yang saya kutip ini dari SCBD ya, dari sebuah perusahaan. Nah, ini contoh daftar isinya. Nah, ini contoh ahli K3 ya. Ketuanya contohnya misalkan dengan tenaga kerja lebih besar dari 100 orang atau pelaksanaan lebih lama dari 6 bulan harus memiliki 1 ahli utama K3, 1 AK3 muda, dan 2 AK3 muda konstruksi. Untuk proyek tenaga kerja kurang dari 100 orang atau pelaksanaan kurang dari 6 bulan harus memiliki 1 AK3 madya dan 1 AK3 muda konstruksi. Kemudian untuk proyek dengan tenaga kerja kurang dari 25 orang atau pelaksanaan kurang dari 3 bulan harus memiliki 1 orang AK3 muda konstruksi. Nah, ini salah satu contohnya ya. Dasarnya adalah ini. Dasarnya. Kemudian baru dilanjut tentang kriteria ahli K3. Contoh di sini, memiliki pengetahuan, keahlian, dan lisensi K3, memiliki kepekaan terhadap potensi bahaya,
mampu memberikan pendidikan K3, mengerti dan mampu menghentikan pekerjaan yang berbahaya, memiliki kemampuan memimpin dan kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Nah, ini contoh dari kriteria ahli K3. Nah, kemudian hal-hal pentingnya tentang deskripsi dan hal-hal pentingnya dan selanjutnya. Nah, ini udah di-share di sesi 7 ini ya, silakan dibaca, dipelajari karena ini terdiri dari 152 halaman. Ini bisa menjadi referensi ketika kita akan menyusun buku pedoman K3. Di sini dibahas sampai dengan tentang alat pelindung diri atau APD yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Contohkan di sini bisa dijadikan referensi untuk kita. Nah, itu udah saya share contoh buku pedoman K3 di sesi 7 ini. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita sebentar lagi akan UTS. Yang lalu-lalu saya ada mata kuliah K3 dan hukum ketenaga kerjaan ini UTS dan UASnya ini membuat artikel jurnal ya tentang K3. Nah, ini teman-teman sekalian, saya belum tentukan ini UTS-nya mau tentang apa, karena UTS kita ini ada 3 macam yang diperbolehkan. Satu, UTS-nya boleh pilihan ganda dengan minimal 50 soal. Kedua, boleh esai minimal 5 soal. Kemudian ketiga, boleh project. Nah, kalau project itu boleh 1 soal ya. Nah, contoh kalau membuat jurnal berarti itu masuk ke kategori project. Tapi yang jelas saya tidak akan membuat soal UTS tentang pilihan ganda ya. Saya nggak marem, kurang berpikir itu pilihan ganda itu. Kadang-kadang malas berpikir, ngitung kancing kalau pilihan ganda tuh. Yang penting terisi. Saya maunya mahasiswa itu berpikir gitu. Maunya seperti itu. Jadi untuk pilihan ganda tidak akan saya jadikan dalam soal UTS ya. Pilihannya tinggal 2, berarti kemungkinan esai atau project. Kalau project terlalu berat menurut kalian atau tidak? Kalau UTS-nya project terlalu berat atau tidak? Silahkan direspon. Tolong semua aktifkan videonya ya. Kalau berat nggak kalau project? Berat Pak kalau projectnya. Terlalu berat ya. Oke. Ya udah kalau gitu esai saja ya. Esai saja. Berarti kalau esai ya kemungkinan dari sesi awal sampai ini setiap sesi minimal ada salah satu soal yang akan muncul. Air di kemungkinan di dalam setiap sesi itu akan ada soal yang muncul di dalam UTS. Nah, berarti tugas-tugas sebelumnya itu apa saja itu tugasnya? Coba di refresh ulang nih ya teman-teman, sebelum nanti UTS berarti refresh ulang nih. Berarti kemarin tugas-tugas kita ini dari awal sampai sekarang ini apa saja? Di sesi 7 ini juga ada tugas lah.
Udah dibaca belum itu ya, di tugasnya apa di sesi 7 ini? Nah, itu aja ya kisi-kisi UTS-nya ya. Oke, selanjutnya berarti ini nanti kita UTS-nya usai. Kisi-kisinya adalah kemungkinan setiap tugas, bukan berarti ininya sama, cuman kemungkinannya adalah topiknya sama seperti sesi-sesi ya sebelumnya gitu ya. Berarti sama persis seperti itu. Tapi temanya itu sesuai dengan tugas-tugas di dalam perkuliahan kita. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Tidak ada? Ada Pak. Ya, silakan Dede. Boleh melenceng itu ke magang gitu maksudnya, ke internship. Gimana, ulangi, kurang jelas suaranya Dede? Mau tanya terkait internship boleh Pak? Ya silakan. Nah itu teh kan di sana teh kalau nggak salah melihat di pedoman yang itu internship ada nggak? Ada kan kalau salah? Yang laporan pra internship sama laporan hasil internship itu. Nah kalau laporan pra internship kan kalau nggak salah teh di semester 6. Laporan pra internship itu nyusunnya kayak gimana Pak? Maksudnya hasil internship atau laporan pra internship atau gimana? Nah, pra internship ini, laporan pra internship ini nanti diseminarkan. Mau yang internship, mau yang riset, mau yang student exchange, nanti semua di semester 6 ini juga semua diseminarkan. Ya, berarti yang intensif membuat perencanaan intensifnya. Kita intensifnya mau di mana, terus membidangi apa, mau ngapain aja ketika intensif. Ya. Ini kayak perencanaan aja gitu. Perencanaan sama seperti yang penelitian juga membuat proposal penelitian. Penelitiannya mau apa, mau seperti apa, lingkupnya apa, mengapa mengambil tema itu, metodenya apa, gitu. Sama. Kita pernah sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian kan? Ya udah Pak. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Nah bedanya yang intensif ya berarti tentang rencana intensifnya, rencana magangnya. Rencana magangnya di perusahaan apa, lokasinya di mana, kemudian rencana mau magangnya yang mau didalami oleh kita itu tentang apa. Catatan pentingnya dari saya bagi yang mengambil magang, satu, jangan sia-siakan pada saat magang itu kita harus mempunyai rencana nih. Ketika kita magang, kita akan mendalami tentang apa, kemudian kita bisa mengumpulkan data-data apa yang data-data ketika kita magang ini menjadi bisa kita angkat menjadi sebuah skripsi. Kemudian kita juga dari data-data ketika kita magang kita dapatkan, kita bisa membuat sebuah judul jurnal. Kita bisa menulis satu judul jurnal minimal. Berarti ketika magang itu apa nih? Data-data apa nih yang bisa kita kumpulkan? Jadi ketika magang itu ya tidak hanya sekedar kita melihat, mendengar gitu. Tapi apa sih poin lain yang perlu kita ambil ya? Contohnya perlu kita mendata apa nih? Pada saat kita magang itu data apa yang bisa harus kita data? Dan kemudian dilanjutkan nanti, oh berarti nanti
saya bisa meneruskan nih dari kemarin hasil magang, saya bisa mengambil skripsi tentang ini. Kemudian saya bisa menulis jurnal, topiknya adalah tentang ini gitu. Nah, itu catatan penting dari saya. Karena jika tidak bisa memanfaatkan hal seperti itu, nanti pada saat menyusun skripsi kesulitan. Nanti skripsi saya apa, harus bikin jurnalnya apa, itu akan kesulitan. Tapi kalau dirancang dari sekarang, oleh karena itulah perlu ada pra-internship, magang, dan perlu diseminarkan supaya sudah tergambar jelas oleh kita. Rencana saya magang itu nanti akan memperdalam tentang ini, kemudian nanti saya jika mungkin kan harus mendapatkan data ini. Itulah pra-internship. Itu ya, Dede Pak Uji ya. Iya, Pak. Udah aja kali Pak itu. Ini ada lagi yang lain. Ini kalau nggak salah nih magang semua ini ya. Angkatan ini ngambil programnya magang semua ya? Iya Pak. Ada satu yang research mega. Yang magang udah dapat tempat magangnya? Saya ada dosen kita kebetulan kerja di Wika, kemudian saya meminta beliau untuk mencarikan tempat magang. Ada di Kementerian PUPR Pusat untuk 3 orang, ada juga yang di perusahaan BUMN untuk 3 orang, dan yang di BUMN 3 orang itu lokasi proyeknya ada di Jalan Raya Rentang Baru, Desa Jati 7, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, ini dia perusahaan ini bisa menerima magang selama 3 tahun. Siapa tahu langsung diangkat kerja di situ. Minimalnya berapa Pak? Minimalnya? Di kita minimal magang itu 1 tahun, 2 semester minimal magang itu. Jadi semester 6 dan semester 7 itu murni yang ngambil magang harus magang 2 semester itu. Bukannya 1 semester ya Pak? Tidak, 2 semester. Minimalnya gitu. Minimalnya 2 semester. Jadi minimalnya magang itu semester 6 dan semester 7. Magang itu. Nah, bagaimana pakai kirain teh lama waktu. Lanjut, silakan. Siapa tadi? Kalau dikirain teh lama waktu magangnya teh kan 6 bulan ya gitu. Tapi durasi pelaksanaannya tuh rentang pelaksanaannya tuh awal semester 6 sampai akhir semester 7 gitu Pak. Dikirain teh gitu. Jadi lama magangnya Mas 1 semester. Tidak begitu. Sebetulnya yang magang itu boleh dari awal semester 6 ini sampai semester 8 itu boleh tetap magang. Tuh. Tapi yang semester 8 kalau masih mau magang ya silahkan saja. Tetapi tetap harus memikirkan, berarti skripsinya juga harus digarap. Nah, sedangkan lama magangnya ya dari semester 6 sampai semester 7 itu minimalnya. Minimal lama magangnya. Nah, di semester 6 boleh dari awal semester, ya bisa dari awal semester atau pertengahan semester mulai pelaksanaan magangnya. Jadi seminimal-minimalnya magang itu sampai semester 7. Sebaiknya yang ngambil program magang sekarang itu sudah mulai magang.
Ya Pak, baik Pak. Itu cukup Pak. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Untuk magang tersendiri ya. Oh iya Pak, bentar Pak. Jaringannya Pak. Oh ya udah, kalau jaringannya terkendala. Ya. Soal magang itu sendiri, dari kita sendiri nyiapkan Hilang suaranya, Duta. halo Pak. Halo. Ya. Untuk magang sendiri itu apakah kita sedikit gitu? Ini kalian pas presentasi magang oleh itu pada hadir apa enggak sih kalian ini? Hadir Pak. Kenapa pertanyaannya bolak-balik itu ya? Magang ini kita bisa mendaftar ke lembaga karir. Lembaga karir sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan. Jika kita beruntung, berarti nanti disalurkan oleh lembaga karir. Tapi jika tidak, mahasiswa boleh mengusulkan ke lembaga karir. Pak, saya mau magang di sini. Oleh lembaga karir nanti dikaji bersama-sama dengan prodi. Boleh atau tidak mahasiswa itu magang di perusahaan tersebut. Ya. Oleh karena itu saya juga mencari tempat magang. Supaya kalian ketika berminat mau magang sudah ada yang bisa menerima. Contoh sekarang ada 2 tempat untuk kapasitas, berarti masing-masing 3 orang, sebenarnya berarti 6. Jadi selanjutnya, ketika kalian magang, kalian ingin nyari tempat sendiri, atau akan mendapatkan yang telah diatur oleh lembaga. Kalau yang diajukan sendiri itu belum tentu di ACC tempatnya, karena itu harus dikaji dulu, harus ditinjau dulu oleh lembaga ya. Dalam hal ini oleh lembaga karir bersama-sama dengan prodi. Perlu ditinjau terlebih dahulu, ini tempat magangnya relevan nggak untuk teman-teman kita mahasiswa untuk magang. Ya, jadi magang ini ada yang telah kita siapkan, oleh lembaga siapkan tempat magangnya. Tapi karena yang disiapkan oleh lembaga ini adalah perusahaan-perusahaan ternama, dalam hal ini juga BUMN, yang persaingannya kita secara nasional dengan kampus-kampus lain, yang belum tentu mahasiswa kita yang terpilih. Banyak faktor, ya. Banyak faktor. Maka saya sebagai prodi dalam hal ini selalu mencari lagi, menambah relasi untuk bisa menampung, menyiapkan para mahasiswa untuk bisa magang. Dan jika itu tidak terlaksana, tidak terjadi, kuota yang disediakan oleh lembaga misalkan kurang, mahasiswa boleh mengajukan, saya mau magang di perusahaan A, baru kemudian ditinjau oleh lembaga karir bersama-sama dengan prodi, ini layak nggak menjadi tempat magang para mahasiswa kita. Itu seperti itu ya, Duta Litana ya. Nah berarti yang mengambil program magang ini harus sering komunikasi dengan lembaga karir terkait dengan magangnya masing-masing ini bagaimana. Apakah lembaga karir sudah menyiapkan tempat magangnya? Perlu dikomunikasikan, jangan diam. Jika belum ada, berarti solusinya bagaimana? Contoh sekarang saya mendapatkan untuk 6 peserta magang teknik sipil ini. Jika ada yang minat, silakan. Jika tidak ada yang minat, saya malas cari lagi. Itu ya, Duta ya.
Siapa? Terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, hidupkan videonya. Saya sebelum akhiri saya screenshot dulu. Tolong hidupkan videonya. Karsidun Alwar, Siti Windaningsi, Ragil, Wahyu, Desri, tolong aktifkan videonya. Duta, tolong aktifkan videonya. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Nah, saya ulangi lagi, baru kelihatan tadi Desri. Saya ulangi. 1, 2, 3. Oke, cukup ya live session pada kesempatan ini. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Walakuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap lah ya.